استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Asrarus Shalah lanjutan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Soal apa arti iman itu? Apa arti iman itu? Jawab, yaitu percaya akan Allah Ta'ala dan barang yang datang daripada Rasulnya. Itu arti iman. Percaya akan Allah Ta'ala dan barang yang datang daripada Rasulnya atau utusannya, sesuruhannya. Kemudian soalan lagi, apa arti Islam? Apa arti Islam? Jawab, yaitu menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhi tegahannya atau larangannya. Itu arti Islam, menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhi tegahnya atau menjauhi larangan-larangannya. Itulah arti Islam. Kemudian pertanyaan lagi, apa arti ihsan? Yakni ikhlas. Apa arti ihsan? Yakni ikhlas. Jawab, yaitu bahwa engkau menyembah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat akan Dia. Bahwa engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat akan Dia. Atau bahasa Arabnya anta'budallah yakah ka'annaka taroh. Ka'annaka taroh. Bahwa engkau menyembah akan Allah seolah-olah engkau lihat akan. Maka jikalau tiada engkau lihat akan Dia,
maka bahwasanya ia melihat akan dikau, maka takut dan malu engkau kepadanya. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu bahasa Arabnya. Kemudian pertanyaan lagi soal apa arti tauhid? Apa arti tauhid? Jawabnya bahwa yaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al dan asma dan sifat dan zat sekira-kira tiada diperoleh oleh sekutu padanya. Tiada diperoleh sekutu padanya. Artinya arti tauhid itu kita mengesahkan af'al. Artinya apapun perbuatan di alam semesta ini adalah af'alnya Allah Ta'ala. Ya kan? Af'al Allah Ta'ala, bukan af'al yang lain. Bukan perbuatan yang lain. Artinya perbuatan yang lain itu tidak ada. Nah, itu berarti kita mengesahkan af'al, ya kan? Kelakuan dari kita perbuatan. Dan mengesahkan asma, nama. Jadi di alam semesta ini tiada yang mempunyai nama itu kecuali Allah. Artinya yang lain itu tidak ada mempunyai nama. Dan sifat lagi, mengesahkan pada sifat. Artinya siapapun, apapun di alam semesta ini kecuali Allah lah yang bersifat dan zat, ya kan? Supaya sekira-kira tidak diperoleh sekutu padanya. Artinya yang lain kada ada lagi. Zat yang lain tidak ada lagi, ya kan? Sifat yang lain tidak ada, asma yang lain tidak ada, af'al yang lain selain Allah tidak ada. Itu berarti tauhid, mengesahkan af'al, asma, sifat dan zat. Kemudian pertanyaan lagi, apa arti ma'rifat? Jawab, yaitu mengenal uluhiyah zat Allah Ta'ala dan mengenal sifatnya yang wajib dan yang mustahil. Mengenal sifatnya, ya. Sifatnya berapa sifat Allah? Banyak, ya kan? Banyak. Cuman yang wajib kita kenal ada 20 sifat. 20, ya kan? Itu yang wajib kita kenal. Dan yang mustahil juga 20 dan yang jaiz 1. Nah, jadi jumlahnya 20, 40 tambah 1, 41. Dengan pengenalan yang putus, artinya yang yakin, dengan segala dalilnya yang yakin. Itu arti ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi persoalan, apa arti syahadat? Jawab, yaitu mengetahui dan menyaksikan kebenaran Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan dalil yang putus atau yang yakin. Itu arti syahadat. Mengetahui dan menyaksikan kebenaran Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan dalil yang yakin, ya kita, yang putus. Kemudian pertanyaan lagi, berapa fardu syahadah? Berapa fardu syahadat? Jawab, yaitu 2 perkara. Syahadatnya, fardunya berapa? 2 perkara. Pertama, diikrarkan dengan lidah.
diikrarkan dengan lidah kita akan lafaznya diucapkan di kita. Diucapkan dengan lidah akan lafaznya lafaz syahadah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, dibenarkan dengan hati akan maknanya. Dibenarkan dengan hati akan maknanya. Makna syahadat tadi, syahadatain ya kan? Adapun rukun syahadat, ini rukunnya, yaitu 4 perkara. Kalau fardunya tadi cuma 2 ya kan? Pertama, diikrarkan dengan lidah kita akan lafaznya. Kedua, dibenarkan dengan hati akan maknanya. Diucapkan ya kita, diucapkan dengan lidah, lalu hati membenarkan. Itu fardu syahadat. Adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Pertama, rukunnya mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah Ta'ala. Berarti mengisbatkan itu menetapkan. Adapun syarat sah syahadah, adapun syarat sah syahadat itu 4 perkara. Pertama, diketahuinya syahadat itu. Diketahuinya syahadat itu. Tahuinya bahwa itu apa? Kalimat atau 2 kalimat syahadat, artinya kalimat penyaksian. Yang kedua, diikrarkan dengan lidah. Ya, syaratnya, syarat sah syahadah. Yang ketiga, ditasdikkan dengan hati, dibenarkan kita. Yang keempat, diamalkan dengan anggota. Hanya sah syahadat ya kan? Hanya sah syahadat tadi apabila yang pertama tahu bahwa itu 2 kalimat penyaksian. Asyhadu tadi ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, diikrarkan dengan lidah, diucapkan ya kita. Diucapkan. Ketiga, ditasdikkan dengan hati, hati membenarkan. Yang keempat, diamalkan dengan anggota. Anggota badan ini mengamalkannya. Ya kah? Apa perintah Allah? Apa cegahnya? Apa larangannya? Dijauhi. Apa perintahnya? Dikerjakan. Misalnya sholat disuruh, dikerjakan. Artinya mengamalkan syahadat tadi. Kan bunyal Islam itu ala khamsin. Ya kah? Islam itu dibina atas 5 dasar kemarin. Pertama, syahadat. Ya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Nah, yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji ke Baitullah jika mampu. Nah itu Islam, ya kan, yang ngaran Islam tadi. Lalu kalau tidak diamalkan, sudah diucapkan, misalnya diikrarkan dengan lidah, diucapkannya sudah. Lalu ditasdikkan hatinya membenarkan. Tetapi kada diamalkan. Katanya kada mau ya kah? Disuruh orang sembahyangnya kada tahu sembahyang. Disuruh orang puasanya kada tahu puasa. Suruh orang berzakat kada tahu berzakat. Nah berarti itu kurang sah. Syarat sahnya syahadat tadi kurang.
Adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama, ada ilmu, ada ilmunya, ya. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiga, dikosot dengan hati, jika kita diniatkan dengan hati. Keempat, yakin serta ikhlas. Itu kesempurnaan syahadat. Adapun yang membinasakan syahadat itu 4 perkara. Adapun yang membinasakan syahadat itu 4 perkara. Ini hati-hati. Pertama, yang membinasakan syahadat, nih, ya kah? Arti membinasakan itu menghancurkan. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Menduakan Allah Ta'ala. Ada beranggapan, ya kah? Apakah nang bisa mah? Pokoknya bapak kayak kah? Nang bisa membawa manfaat, membawa mudarat. Nah itu mendoakan Allah karena, ya kah? Jadi hati kita harus yakin bahwa yang membinasakan, yang memudaratkan itu hanya Allah, ya kah? Yang membuat turun hujan, yang membuat kadar turun hujan itu hanya Allah, bukan benda yang lain. Kalau misalnya barangkapan benda yang lain, apakah itu berarti syirik? Kepercayaan seperti itu adalah syirik, ya kah? Syirik ngarannya percaya dengan orang jarang orang bahari itu mitos-mitos itu, ya kah? Mitos saja itu. Allah Ta'ala juga nang menurunkan hujan. Artinya tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, yang membinasakan syahadat syak hati akan Allah Ta'ala. Syak ini artinya ragu-ragu. Ragu-ragu hati akan Allah Ta'ala, ya kah? Ragu-ragu, iya garang Allah Ta'ala yang memberi rezeki misalnya, ya kah? Kalau usaha aneh memberi rezeki, usaha pina kancang lalu rezeki dapat juga. Nah, hati-hati. Atau misalnya kita minum obat misalnya, kalau kira-kira obat itu yang menyembuhkan. Nah, itu salah juga lah, itu hanya obat, itu hanya perantara. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita beranggapan karena kita minum obat ini, minum obat itu, lalu penyakit kita sembuh. Itu apa? I'tikad yang seperti itu adalah i'tikad yang keliru. Jadi obat itu hanya wasilah, ya, perantara aja kita. Atau kita bahasa kitanya ikhtiar, ya kah? Ikhtiar, usaha. Yang memberi bekas itu hanya Allah Ta'ala. Yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala, bukan obat, bukan dokter. Kemudian lagi yang membinasakan, yang ketiga, menyangkai dirinya daripada dijadikan Allah Ta'ala. Yang ketiga, menyangkai dirinya daripada dijadikan Allah Ta'ala. Apa dia menyangkai itulah? Kemudian yang keempat, tiada diisbatkannya yang demikian itu. Tiada yang diisbatkannya yang demikian itu.
Nah, itulah yang dapat membinasakan syahadat tadi. Adapun nama syahadat itu dua. Adapun nama syahadat itu dua. Pertama, syahadat tauhid namanya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat rasul namanya, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Adapun pohon iman itu 3 perkara. Pertama, iman ilahiyat namanya. Artinya iman yang takluk dengan Tuhan. Iman yang takluk, yang berhubungan dengan ketuhanan. Kedua, iman nabawiyat namanya. Artinya iman yang berhubungan dengan segala nabi. Kemudian yang ketiga, iman sam'iyat namanya. Artinya iman yang berhubungan dengan pendengar daripada firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nama iman itu 2 perkara. Pertama, iman mujmal. Pertama, iman mujmal namanya. Kedua, iman mufassal namanya. Iman yang mujmal itu 2 perkara. Pertama, amantu billahi wa bima qala Allahu. Artinya iman mujmal ini artinya iman yang secara jumlah aja, ya kah? Secara jumlah aja. Global aja kita. Artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala dan dengan firman-firmannya. Yang kedua, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Artinya percaya aku dengan rasul dan dengan sabda-sabda rasul, aku percaya. Nah, itu iman mujmal. Adapun rukun iman yang mufassal itu 6 perkara. Arti mufassal ini terperinci satu demi satu, ya kah? Terperinci. Pertama, amantu billah. Artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa malaikatihi, dan para malaikat-malaikatnya. Percaya aku dengan segala malaikat-malaikatnya. Nah, ada berapa malaikat? Banyak, ya kah? Cuman yang wajib kita kenal ada 10. Ada 10 malaikat yang wajib kita kenal dengan tugas-tugasnya. Ya kah? Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat siapa? Mikail. Tugasnya hanya membagi hujan dan rezeki, Mikail. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Kemudian yang keempat, Azrail. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, ya kah? Azrail ini atau kita malaikat maut, tukang cabut nyawa, ya kah? Tukang cabut ruh di badan manusia dan yang lainnya. Kemudian habis Azrail, malaikat Munkar dan Nakir. Ini tugasnya menanyai mayat dalam kubur. Munkar dan Nakir nih. Ya, berapa itu sudah? 56 kah? 56 lah. Kemudian
78 raqib dan atid. Raqib tugasnya mencatat amal baik, ya kan? Ada di kanan. Kemudian atid tugasnya mencatat amal buruk di kiri, kanan kiri kita, ya kan? Kanan ada, di kiri ada malaikat tukang catat amal kita, ya kan? Jadi apapun yang kita kerjakan pasti dicatatnya. Kemudian yang ke-9 malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Kemudian yang ke-10 Ridwan, tugasnya menjaga surga. Nah itulah malaikat yang 10 itu yang wajib kita kenal, kita tahu dan tugas-tugasnya. Kemudian lagi wa kutubihi, yang ketiga, ya kah? Dan percaya kepada kitab-kitabnya. Percaya aku dengan segala kitab-kitabnya. Berapa kitab? Berapa nang tahu kita kitab? Ada 4. Kitab apa aja? Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 4 kitab, ya kan? Dan beberapa suhuf Wakutubihi, ya kah? Dan kepada kitab-kitabnya percaya. Yang keempat warusulihi, dan percaya aku dengan sekalian pasuruhnya Allah. Pasuruh Allah, rasul-rasulnya. Banyak juga kalau ini rasul-rasul nih, ya kah? Banyak. Ada yang mengatakan rasul itu, ya kah? Rasul itu artinya seorang laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu dan disuruh menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu rasul. Itu berjumlah, ada yang mengatakan 113 atau 14 dan ada yang mengatakan 115. Rasul tadi. Cuman yang wajib kita tahu yang di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Ada 25 itu yang wajib kita tahu, ya kan? Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kalau para nabi, nah itu banyak daripada rasul lagi, ya kan? Kalau nabi itu. Kemudian yang kelima wal yaumil akhiri, artinya dan percaya aku dengan hari yang kemudian, hari kiamat. Percaya aku dengan hari kiamat. Kiamat ini hari hancur-hancuran, ya kah? Hancurnya alam semesta. Hancur, langit bergulung-gulung, ya kah? Laut tumpah, ditumpahkan, pokoknya hancur. Itu hari kiamat. Kemudian yang keenam wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Artinya dan percaya aku dengan untung baik, ya. Untung baik iman dan taat, dan untung jahat kufur dan maksiat daripada Allah Ta'ala. Kadar baik, kita tuh kadar baik dan kadar buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun fardu iman 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah, sudah jadilah.
Kedua, mentasdikkan dengan hati. Ketiga, berbuat amal dengan anggota serta mengikut sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yakni jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti para sahabat, ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yakni jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian adapun syarat sah iman itu 10 perkara. Syarat sah gitu kita sah dikata iman itu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Kasih akan Allah Ta'ala. Kedua, kasih akan malaikat. Ketiga, kasih akan kitab. Keempat, kasih akan aulia Allah Ta'ala. Jadi kita kasih itu artinya suka, ya kan? Kelima, benci akan musuh Allah Ta'ala, ya. Keenam, takut akan azab Allah Ta'ala. Takut akan azab Allah Ta'ala. Ketujuh, harap akan rahmat Allah Ta'ala, ya kah? Dengan azabnya takutan, tapi dengan rahmatnya kita berharap. Kedelapan, membesarkan perintah Allah Ta'ala, ya kah? Membesarkan amrullah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Dan kesembilan, takut akan nahyullah Ta'ala, larangan, cegahan Allah Ta'ala. Kesepuluh, kasih akan Nabiullah Ta'ala. Kasih artinya suka dengan Nabi-Nabi Allah Ta'ala. Adapun yang membinasakan iman itu 10. Bisa kah? Bisa sudahlah. Nah, kira sampai di sini dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, mengajar dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.